Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 5 dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. An Abi Abdillah Nu'man bin Bashir, dari Abu Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halal bayyinun, sesungguhnya perkara-perkara yang halal itu jelas. Hadis ini merupakan hadis yang dikatakan oleh sebagian ulama bahwa ini adalah sepertiga dari ajaran Islam. Ada juga yang mengatakan hadis ini adalah seperempat dari Islam. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa hadis ini adalah semua inti dari ajaran Islam. Mengapa? Karena dalam hadis ini disebutkan mengenai halal, haram, syubhat, bagaimana cara memperbaiki hati, dan bagaimana cara merusak hati. Dalam hadis ini dibahas mengenai 3 hal. Pertama yaitu mengenai hukum, bahwa hukum itu ada 3 macam. Yang pertama adalah halal, yang kedua haram, dan yang ketiga syubhat. Yang kedua adalah anjuran untuk menghindari syubhat. Dan yang ketiga adalah betapa pentingnya posisi hati untuk kita. Rasulullah SAW bersabda, innal halal bayyin, sesungguhnya yang halal itu sudah jelas. Yang namanya halal itu sudah disebutkan oleh Allah. Maka dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'. Dan kami turunkan Alkitab, Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu. Sehingga dari dalil ayat ini halal dan haram itu jelas. Dan semuanya itu telah diterangkan oleh Allah dan juga Rasul-Nya. Dikatakan halal itu pertama bisa disebutkan di dalam Al-Quran. Banyak mengenai hal ini. Di antaranya yang dikatakan halal di dalam Al-Quran adalah makanan yang makan makanan yang baik. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah, kulu min thayyibati ma razaqnakum, maka makanlah yang baik-baik. Kemudian ada juga yang dihalalkan di dalam as-sunnah. Di antaranya misalkan halalnya 2 bangkai, ikan dan belalang. Ini dijelaskan di dalam hadis atau as-sunnah. Dan yang ketiga adalah dihalalkan karena tidak ada dalil yang mengharamkannya. Sebagaimana dalam penjelasan yang lalu, jika dalam ibadah kita harus menunggu perintahnya. Adapun di luar ibadah yang harus kita cari adalah larangannya. Sehingga apabila tidak ada larangan, maka itu dikategorikan ke dalam hal yang halal. Kita lanjutkan, wa innal harama bayyinun. Dan perkara-perkara yang haram itu juga jelas. Sebagaimana halal, haram juga ada yang disebutkan di dalam Al-Quran. Di antaranya misalkan tidak boleh melakukan atau tidak boleh meminum khamar, melakukan judi. Sebagaimana di dalam Al-Maidah ayat yang ke-90. Juga tidak boleh zina, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Al-Isra ayat 32. Janganlah engkau mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu termasuk ke dalam perbuatan keji dan yang buruk.
Kemudian haram juga disebutkan di dalam as-sunnah. Seperti misalkan kita haram untuk mencela muslim yang lain. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun." Mencela seorang muslim itu fasik dan membunuhnya adalah kufur. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dan masih banyak yang lainnya yang disebutkan di dalam hadis yang dikatakan ini adalah haram. Kemudian yang ketiga adalah haram dikarenakan kaidah. Seperti Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Aisyah, "Kulu syarabin askara fahuwa haramun." Setiap minuman yang memabukkan maka itu haram. Maka dilihatnya adalah memabukkan atau tidaknya. Itu kaidahnya. Namanya terserah. Mau khamar, mau alkohol, mau wine, mau anggur, jika itu memabukkan, maka itu dalam kategori haram. Meskipun misalkan diberi nama madu gitu ya, tapi dalamnya memabukkan, itu tetap haram. Seperti itu. Kemudian yang keempat, ada juga hal-hal yang haram itu karena merusak dan membahayakan diri sendiri. Sebagaimana Allah berfirman, "Wala tulqu biaidikum ila tahlukah." Janganlah engkau jatuhkan diri sendiri dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri. Kemudian Rasul SAW juga menguatkan, la dororo wala diror. Jangan melakukan kerusakan dan jangan menjadi perusak. Sehingga apabila ada suatu kegiatan atau makanan yang dapat merusak, maka kita tidak diperkenankan untuk melakukan hal tersebut. Misalkan ganja, gitu ya, rokok, dan seterusnya. Kemudian yang kelima, haram itu juga bisa dilakukan atau terjadi karena hal tersebut merupakan sarana menuju keharaman. Maka ada kaidah, wa ma adda ilal haram fahuwa haram. Apa saja yang membawa pada yang haram, maka ia juga haram. Seperti misalkan kita mau pergi ke pasar, itu halal. Tapi kalau mau ke pasar itu mau mencuri, mau berzina, maka ke pasar itu hukumnya haram. Kita lanjutkan, wa bainahuma umurun mushtabihat. Dan di antara keduanya ada perkara-perkara syubhat yang samar. La ya'lamuhunna katsirum minan nas. Yang mana banyak orang yang tidak mengetahui hal itu. Faman ittaqa syubuhat istabra'a alidinihi wa irdihi. Barang siapa yang menjaga dirinya dari hal syubhat, maka dia telah menyelamatkan agamanya dan harga dirinya. Syubhat itu ada seperti 3 kondisi berikut ini. Syubhat itu kita tahu itu haram, tapi kita itu ragu ada sisi yang halalnya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, dia itu halal, tapi dia ragu. Dalamnya itu ada haramnya. Jadi yang pertama, dia tahu itu haram, tapi kayaknya di dalamnya ada kehalalannya. Contoh, misalkan ada 2 ekor kambing. Salah satunya itu disembelih oleh penyembah berhala. Tapi nggak jelas yang mana yang disembelih oleh penyembah berhala tersebut. Nah, dalam hal ini diperbolehkan memakan daging tersebut. Karena kan kita nggak tahu mana yang halal, mana yang haram. Ya, yang kedua, kita tahu itu halal, tapi ragu di dalamnya masih ada keharaman. Contoh, ada istri, dia itu ragu, dia itu udah dicerai atau belum. Atau lagi misalkan kita wudhu, terus kita tuh yakin atau enggak
batal atau tidak wudunya kita. Karena kan itu halal, tapi kita ada rasa-rasa haramnya. Kemudian macam syubhat yang ketiga adalah kita itu ragu itu halal atau haram. Maka untuk hal ini kita harus meninggalkannya. Contohnya misalkan ada dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda, ketika masuk rumah saya mendapati kurma di atas tikarku. Aku ambil untuk aku makan, akan tetapi aku tidak jadi memakannya karena takut kurma itu berasal dari sodakoh. Seperti itu. Karena sodakoh itu tidak haram, hukumnya diterima oleh Rasulullah SAW. Rasul nggak tahu itu halal atau haram, ya udah Rasul SAW meninggalkannya. Makanya Imam Ahmad itu mengatakan dari semua macam syubhat itu, Imam Ahmad mengatakan barang siapa yang menjauhi syubhat, ia mencari kebersihan agamanya, meskipun syubhat yang pertama atau syubhat yang kedua. Kemudian Syekh Al-Utsaimin menjelaskan syubhat itu penyebabnya ada 4. Yang pertama kurangnya ilmu, yang kedua kurangnya pemahaman, yang ketiga kurang mentadaburi keterangan yang ada, baik itu hadis maupun as-sunnah, dan yang keempat jeleknya tujuan. Maka sikap yang harus kita lakukan dalam hal syubhat ini ada 2. Yang pertama, ketika kondisi kita mengetahui hukum itu dengan jelas. Syubhat itu kita udah jelas. Mana yang halalnya, mana yang haramnya. Maka kita tinggal mengerjakan yang berdasarkan ilmu yang kita miliki kalau itu halal. Jadi yang menamai syubhat itu belum tentu bercampur, bisa aja terpisah, tapi kitanya yang tidak tahu, tidak bisa membedakan. Yang kedua, kondisinya adalah kita tidak mengetahui hukumnya. Yang mana yang hitam, mana yang putih, mana yang abu-abu. Maka kita disunnahkan untuk meninggalkannya. Makanya ada korelasi yang tadi ya, penyebab syubhat itu kurangnya ilmu. Ketika kita tahu ilmu, tidak ada lagi tuh yang syubhat, atau minimal berkurang yang syubhat itu. Kemudian kita lanjutkan. Rasulullah SAW bersabda, "Kara'i yar'al haulal hima yusiku ayyarqta'a fih." Seperti seorang penggembala yang menggembalakan gembalaannya seperti seorang penggembala yang menggembalakan hewannya di sekitar daerah terlarang. Maka dikhawatirkan hewan gembalanya itu masuk ke dalam daerah terlarang tersebut. Ala wa inna himallahu maharimuhu. Ketahuilah sesungguhnya setiap raja itu memiliki daerah terlarang. Ketahuilah sesungguhnya daerah-daerah terlarang Allah adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kemudian di bagian akhir ada sabda yang sangat bernilai. Idza sholahat sholahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad setiap orang itu ada segumpal daging, yang mana jika segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh anggota badannya. Namun sebaliknya, jika ia buruk, maka buruklah semua anggota badannya. Ketahuilah dia itu adalah jantung atau qalbu. Hati yang baik itu adalah lambang kemenangan. Itu yang Allah firmankan dalam Asy-Syu'ara ayat 88-89. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahi biqalbin salim. Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Maka hati ini menjadi rajanya. Dan itulah yang harus kita jaga. Adapun caranya, diantaranya ada 6. Yang pertama, kita bisa membaca dan juga mentadaburi Al-Quran.
Yang kedua adalah mengosongkan perut. Ketiga, melaksanakan tahajud atau sholat malam. Yang keempat, bermunajat di penghujung malam. Yang kelima, bergaul dengan orang-orang soleh. Dan yang keenam, memakan makanan yang halal. Itulah pentingnya hati. Maka Rasulullah SAW itu sangat menjaga hatinya. Bahkan ketika beliau ingin melaksanakan atau ketika beliau akan dimi'rajkan, dada beliau dibelah, kemudian diambil qalbunya, dicuci oleh malak Jibril alaihissalam. Karena akan menghadap Allah sehingga qalbunya harus bersih. Itu Rasul SAW yang udah pasti bersihnya. Tapi tetap saja beliau merasa diri hatinya belum bersih. Apalagi kita. Maka perhatikanlah hati kita, jangan sampai terkotori karena yang namanya maksiat, yang namanya keharaman itu sifatnya bertahap. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.